Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik di rumah masih tetap dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap masih semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah atau kegiatan BDR. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika, pelajaran 1 mengenai operasi hitung pecahan, dan sub pelajaran 1 yaitu penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Nah, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, adik-adik, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas. 1. Siswa dapat menjumlahkan 2 pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati ilustrasi dan teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu berfokus pada yang pertama, penjumlahan 2 pecahan berbeda penyebut,
dan yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut. Nah, sebelum kita akan masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu saya akan tampilkan kasus pertama dan diharapkan adik-adik dapat mengamati ataupun memperhatikan atau menganalisis kasus pertama ini. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar dan kasus yang pada gambar ini. Pada kasus satu ini, di mana ada kue ulang tahun dibagi menjadi beberapa bagian. Dan setiap bagian memiliki ukuran sama. Apabila kue dibagi menjadi 16 bagian sama besar, berapa pecahan yang dapat menyatakan setiap bagian? Dapatkah adik-adik menjumlahkan antar bagian? Ya, ini kasus satu atau kasus pertama. Jadi, pada materi kita hari ini, diharapkan adik-adik dapat menyelesaikan contoh kasus seperti ini. Oleh karena itu, adik-adik harus benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Contoh kedua ataupun kasus kedua, ya, pada kasus kedua ini di mana Edo membawa buah melon 1/8 bagian, Beni membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Ya, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, dari kasus pertama dan kasus kedua, ya, kalau pada kasus pertama yang ditanyakan adalah dapatkah kamu menjumlahkan antar bagian dari kue yang dibagi menjadi 16 bagian, ya. Nah, sekarang pada kasus kedua ini, ya, melon yang dibawa oleh Edo dan Beni yaitu 1/8 dan melon yang dibawa oleh Beni 1/2 bagian. Kemudian mereka gabungkan. Ya, yang ditanyakan di sini, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Berarti pecahan berapakah yang menyebutkan dari gabungan buah melon tersebut? Seperti yang dinyatakan pada gambar berikut ini. Nah, ini melon, ya, di mana melon Edi yang bernilai, ya, 1/8. Kemudian melon Beni 1/2. Jadi apabila digabungkan, maka hasilnya berapa? Nah, disinilah ataupun pecahan yang disinilah yang untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, tentunya untuk menemukan gabungan dari kedua pecahan tersebut, yang harus kita lakukan adalah operasi hitung ataupun operasi penjumlahan pecahan. Nah, jadi sebelum kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan pecahan, nah sekarang adik-adik perhatikan, ya, perhatikan bagaimana cara kerja untuk penjumlahan pecahan. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Pecahan 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Ya, 2/3 ditambah 1/4. Nah, penyelesaiannya ataupun cara kerjanya 2/3 ditambah 1/4. Ya, di sini ada keterangan mencari KPK dari 3 dan 4.
Ya, jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari KPK dari 3 dan 4. Mengapa 3 dan 4? Karena 3 dan 4 adalah penyebut dari 2/3. Penyebut dari 2/3 adalah 3. Penyebut dari 1/4 adalah 4. Nah, mengapa kita harus mencari KPK dulu? Karena untuk menyamakan ataupun untuk menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut, kita harus menyamakan dulu kedua penyebut dari pecahan ini. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka kita tidak perlu untuk mencari KPK dari penyebut tersebut. Tapi karena kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, yang pertama penyebutnya adalah 3 dan untuk 1/4 penyebutnya adalah 4, maka yang harus kita lakukan adalah mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang kita cari KPK. Adik-adik masih ingat apa itu KPK? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Atau bisa diartikan KPK adalah sebuah bilangan kelipatan, ya, sebuah bilangan kelipatan yang terkecil. Nah, sekarang kalau KPK dari 3 dan 4, berarti sebuah bilangan kelipatan dari 3 dan 4 yang sama dan bernilai kecil. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari KPK dari 3. Kelipatan 3. Ya, kita cari kelipatan 3 dulu. Nah, untuk kelipatan 3 berarti kita harus mencari angka lempat 3 atau mencari angka kelipatan 3. Yang pertama, 3 ditambah 3 lagi sama dengan 6. Tambah 3 lagi sama dengan 9. Tambah 3 lagi 12. Tambah 3 lagi 15. Tambah 3 lagi 18. Tambah 3 lagi 21. Ditambah 3 lagi sama dengan 24. Sampai di situ dulu adik-adik. Nah, sekarang kita cari kelipatan ataupun deretan angka kelipatan dari 4. 4. Ya, 4 ditambah 4, 8. Tambah 4, 12. Ditambah 4, 16. Ditambah 4, 20. Ditambah 4, 24. Nah, sekarang kita sudah menemukan menemukan angka yang sama pada deretan kedua kelipatan, yaitu 3 dan 4. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Angka yang sama. Ada berapa angka yang sama, adik-adik? Nah, di kelipatan 3 ada angka 3. Di kelipatan 4, apakah ada angka 3? Tidak ada. 6, di kelipatan 4 ada angka 6? Tidak ada. 9, di kelipatan 4 ada 9? Tidak ada. Nah, sekarang 12. Di kelipatan 4 ada 12? Ada. Nah, berarti ini termasuk kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama. Nah, kita cermati lagi. Kita teruskan lagi. 15, ya, tidak ada. 18 juga di kelipatan 4 tidak ada. 21 juga di kelipatan 4 tidak ada. 24. Ya, di kelipatan 4 ada angka 24. Sehingga ada 2 kelipatan ataupun ada 2 angka yang merupakan kelipatan yang sama. Seperti itu. Tetapi karena kita hanya mencari yang terkecil, nah, antara 12 dengan 24, yang terkecil adalah 12. Nah, seperti itu. Jadi 24 tidak perlu. Seperti itu. Tidak perlu kita ambil karena itu sudah besar nilainya. 12 itu sudah mewakili kelipatan dari 24. Ataupun sudah mewakili kelipatan persekutuan dari 24. Nah, jadi yang kita ambil cukup hanya sampai 12. Yang sebenarnya adik-adik, kalau sudah ketemu, ya, kalau kita sudah menemukan angka yang sama, tidak perlu kita mencari deretan angka di belakangnya. Seperti itu. Atau deretan angka yang
selanjutnya. Begitu juga dengan angka yang di sini, tidak perlu kita harus mencari angka di angka yang kelanjutannya, tidak perlu. Jadi cukup kita berhenti saja pada angka yang kita sudah dapatkan, angka yang sama. Ini ada angka 12, ini juga ada angka 12, sehingga penyebut dari penyebut yang akan kita ambil ataupun KPK yang kita ambil adalah 12. Nah, sekarang kita sudah temukan KPK dari 3 dan 4 adalah 12 adik-adik ya. Nah, setelah kita temukan KPK dari 3 dan 4 adalah 12, sekarang kita mengubah kedua pecahan tersebut itu ke dalam pecahan per 12. Ya. 2/3 kita rubah ke dalam pecahan per 12. 1/4 kita rubah ke dalam pecahan per 12. Nah, caranya seperti apa adik-adik? Nah, di buku ini dijelaskan seperti ini contohnya. Ya, ini adalah merupakan salah satu cara, ya. Salah satu cara, bukan berarti ini adalah cara yang umum ataupun cara satu-satunya, tapi ini adalah merupakan salah satu cara untuk bisa menyelesaikan penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Nah, sekarang kita rubah adik-adik 2/3 ini ke dalam pecahan per 12 dulu. Nah, sekarang kita tulis pecahan per 12 dulu, ya, per 12. Kemudian untuk 1/4 juga kita rubah ke dalam pecahan per 12. Nah, seperti ini adik-adik ya, saya tuliskan di sini. Ya, tolong adik-adik perhatikan. Semoga tidak terhapus lagi ya. Nah, 2/3 ditambah 1/4. Nah, karena ini berbeda penyebut, ya kita harus samakan penyebut dulu adik-adik ya, dengan cara mencari KPK. Tadi kita sudah temukan KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, sekarang kita rubah 2/3 ini ke dalam pecahan per 12. Nah, caranya seperti apa? Nah, sekarang per 12, kemudian 2, ya, bilangan pembilang di sini, ya, pada 2/3 ini, bilangan pembilang adik-adik ya. Yang bagian atas bilangan pembilang, bagian bawah bilangan penyebut. Jangan sampai adik-adik bingung lagi, karena terkadang ada yang lupa lagi mana bilangan pembilang dan mana bilangan penyebut. Sekarang saya tegaskan, bilangan pembilang itu yang bagian atas adik-adik ya, dan bilangan penyebut adalah bagian bawah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tulis per 12 di sini, ya, pembilang pada 2/3 ini kita kalikan dengan penyebut pada bilangan, ya, pada pecahan 1/4. Kita kalikan dengan penyebut yang ada pada pecahan 1/4. Nah, pecahan pada 1/4 adalah angka 4. Begini adik-adik ya, untuk cara kerja yang ini, yang di buku. Nah, sekarang ditambah ya. Nah, sekarang per 12 lagi adik-adik. Kenapa harus per 12 lagi adik-adik? Iya, bagus sekali. Karena untuk per 12 yang kedua ini adalah untuk mengubah pecahan 1/4 ini ke dalam pecahan per 12. Nah, sudah kita tulis per 12 di sini. Nah, yang kita tulis di atas adalah bilangan pembilang pada pecahan 1/4 ini kita kalikan dengan bilangan penyebut pada pecahan 2/3. Jadi 1 dikali 3 adik-adik. Seperti itu ya. Nah, sekarang adik-adik
pecahan yang 2/3 tadi. Ini saya hapus ya. Jangan sampai lagi. Hati menghapusnya. Ya. Ini dihapus. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita sudah berhasil menyamakan kedua pecahan 2/3 dengan 1/4 ini ke dalam pecahan per 12. Tetapi masih berbentuk perhitungan di atas. Ya, berbentuk perhitungan di atas. Nah, yang berbentuk perhitungan di atas itu kita harus selesaikan perhitungannya. Oke, dengan cara 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 per 12 lagi. Kita kan hanya menyelesaikan perhitungan yang di atas. Tambah, karena di sini juga tambah. Ikuti saja. Kemudian perhitungan yang di atas kita selesaikan. 1 kali 3 sama dengan 3. Sama dengan per 12. Ya, sekarang tidak ada lagi perhitungan di atas. Ini sudah berbentuk pecahan. Pecahan per 12 yang tadinya 2/3 dengan 1/4. Sekarang 2/3 berubah menjadi 8/12. 1/4 berubah menjadi 3/12. Kalau sudah sama penyebut seperti ini, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, kita jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 3 sama dengan, ya, benar sekali, 11. 11 per 2, ya, karena penyebutnya 12, maka di sini juga penyebutnya 12. Jadi untuk pecahan, penyebutnya itu tidak dijumlahkan. Seperti itu. Yang dijumlahkan hanya pembilang. Ini saya katakan cara 1. Ya, cara 1. Seperti itu. Kalau adik-adik masih bingung, sekarang adik-adik ulang video penjelasannya ya, sampai adik-adik paham. Nah, begitu cara untuk memahami penjelasan demi penjelasan. Nah, sekarang ada juga cara yang kedua adik-adik ya. Ini cara yang umum ya, cara yang umum. Dan semua menggunakan cara ini. Nah, coba kita selesaikan 2/3 ditambah 1/4 ini dengan cara yang kedua. 1/4. Ya, ini cara yang kedua. Nah, tetap dengan mencari KPK. Ya jelas, selamanya KPK dari 3 dan 4 itu dia adalah 12. Oke. Jadi, angka 12. Jadi, karena KPK 3/4 adalah 12, maka kedua pecahan ini harus kita rubah ke dalam pecahan per 12. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di sini adik-adik? Adalah kita harus membagi 12 dibagi 3 ya. Penyebut di sini dibagi dengan penyebut yang pecahan ini. Karena ini kan kita akan rubah ke dalam pecahan per 12. Nah, jadi penyebut 12 dibagi 3, kita tulis saja supaya kita tidak lupa. 12 dibagi 3, kemudian dikali 2. Jadi 12 dibagi 3 dikali 2. Oke, kali 2. Kemudian ini masih dalam bentuk perhitungan adik ya, sama dengan yang di atas. Nah, juga berbentuk perhitungan. Nanti setelah itu kita selesaikan perhitungannya. Nah, sekarang untuk pecahan ini, yang jelas sama. 12 dibagi 4 sama dengan, ya, kita tulis dulu ya, sebentar untuk mencari berapa hasilnya. 12 dibagi 4, kita tulis dulu. 12 dibagi 4 dikali 1. Ya, untuk ke pembilang itu harus dikalikan. Penyebut dengan penyebut itu dibahagi, kemudian dikali dengan pembilang.
Nah, sekarang berbentuk, nah pecahan ini masih berbentuk perhitungan adik-adik ya. Sekarang kita selesaikan perhitungannya. 12 dibagi 3 berapa? Dikali 2. Ya. 12 dibagi 3 dikali 2. 12 bahagi 3 sama dengan berapa adik-adik? Sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8 per 12. Nah, sekarang untuk pecahan ini kita rubah. Kita akan selesaikan perhitungan di atas. Nah, tambah lagi, karena di sini juga tambah, maka kita salin kembali, tambah. Oke, pecahan per 12. Nah, kita tinggal menyelesaikan yang bagian atasnya saja adik-adik ya, supaya dia menjadi pecahan. Nah, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, adik-adik harus tahu ya. Jadi, saya ingatkan kepada adik-adik agar adik-adik mudah dalam mempelajari matematika mengenai pecahan atau matematika yang ada di kelas tinggi, ini khususnya di kelas 5. Adik-adik harus menguasai perkalian 1 sampai 10 atau 2 sampai 9. Nah, setelah itu adik-adik kita selesaikan 12 bagi 4 tadi berapa? Sama dengan 3. Nah, dikali 1. Ya, 3 dikali 1 tetap 3 adik-adik. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan per 12. Yang tadinya 2 per 3 ditambah 1/4. Dan sekarang 2 per 3 berubah menjadi 8 per 12. 1/4 juga menjadi 3 per 12. Sekarang tidak ada masalah lagi. Karena penyebutnya sudah sama. Nah, jadi pecahan itu jika sudah sama penyebutnya, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Hanya pembilangnya, jangan penyebutnya juga dijumlahkan. Karena terkadang ada yang menjumlahkan pembilang dan juga ada yang menjumlahkan penyebutnya. Sehingga hasilnya pasti salah. Dan itu adalah cara yang keliru. Nah, sekarang kita jumlahkan. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ya, 12 ditambah, ya bukan 12 ditambah ya, per 12. Nah, sekarang cara yang kedua menghasilkan 11 per 12. Cara yang pertama menghasilkan 11 per 12. Ya, sampai di situ adik-adik paham? Ya, oke. Baik. Jika adik-adik belum paham, saya tambahkan lagi satu contoh soal. 2 per 5. Ya, 2 per 5 ditambah 3 per 2. Ya, yang jelas yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya agar adik-adik tidak lupa, tulis poin-poinnya atau langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari penyebut. Pecahan tersebut ya. Ini yang harus pertama adik-adik lakukan. Menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut pecahan tersebut. Nah, sekarang kita samakan ya. Penyebutnya itu dengan cara mencari KPK. KPK 5 dan 2. Nah, sekarang kita cari KPK dari 5 dan 2. Oke. Untuk 5
ya. Bilangan kelipatan 5, 5, 10, 15. Oke, sampai di situ dulu. Kemudian untuk 2, ya, bilangan kelipatan 2, 2 tambah 2 lagi dengan 4, tambah 2 lagi 6, 8 tambah 2 lagi 10. Oke, sudah ada angka yang sama ya adik-adik ya. 10. Angka yang sama adalah 10. Sehingga KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Jadi, kedua pecahan ini harus kita rubah ke dalam pecahan per 10. Ya. Kita rubah ke dalam pecahan per 10. Caranya, adik-adik boleh ikuti cara pertama atau juga cara kedua. Nah, saya sarankan adik-adik memakai cara kedua. Nah, cara kedua berarti penyebut dengan penyebut dibahagi. Ya, 10 dibahagi 5, kemudian dikali dengan pembilang, ya. Ya, saya hapus dulu. Terlalu ya. Ya. Ya, 10 bahagi 5 sama dengan, ya, 10 bahagi 5, kemudian dikali 2, ya, ditambah, nah sekarang tadi kita rubah ini 3/2 ke dalam pecahan per 10, oke, dan per 10, ya, penyebut dengan penyebut, ya, 10 dibahagi 2, dibahagi itu ya, penyebut dengan penyebut dibahagi 2, dikali dengan pembilang. Berapa pembilangnya? Adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan, ya, perhitungan dari kedua pecahan ini. Nah, sekarang per 10 lagi, ya, kita selesaikan perhitungan yang di sana. 10 bahagi 5 sama dengan 10 bahagi 5 berapa adik-adik? Sama dengan 2, ya. 10 bahagi 5 sama dengan 2. Bagus. Nah, 2 dikali 2 sama dengan, ya, bagus, 4. Ditambah ya adik-adik ya. Karena di sini tambah. Sekarang kita tinggal menyelesaikan yang ini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya. Kemudian dikali 3. Sama dengan 5 tadi dikali dengan 3. Sama dengan 15. Oke, sudah begitu adik-adik ya. Oke, kita cermati dulu. 10 bahagi 2 sama dengan 5. 5 kali. Oh, yang ini ya. Ya. 10 bahagi 2 sama dengan 5. 5 kali 3, 15. Oke, pas. Per 10. Nah, sekarang sudah berbentuk pecahan per 10 adik-adik. Ya, kita sudah berhasil mengubah atau menyamakan penyebut dari 2/5 ditambah 3/2 itu menjadi pecahan per 10. Ya, sehingga menjadi pecahan yang berpenyebut 10. Karena kita tinggal menjumlahkan 4 ditambah 15 sama dengan 19 per 10. Nah, jadi hasilnya adalah 19 per 10. Nah, nanti akan ada caranya untuk menyederhanakan pecahan ini atau mengubah pecahan ini menjadi pecahan pecahan campuran. Tetapi pada pertemuan kali ini kita baru mempelajari bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Seperti itu adik-adik. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Kalau adik-adik sudah paham, sekarang adik-adik ada tugas. Ya. Tugasnya ini adik-adik ya. Sekarang adik-adik perhatikan. Ini adalah merupakan gambar yang berbentuk pecahan.
ataupun pecahan yang dinyatakan ke dalam bentuk gambar. Dan sekarang yang harus adik-adik lakukan adalah menentukan gambar ini ke dalam pecahan terlebih dahulu. Nah, adik-adik masih ingat bagaimana cara menentukan ya gambar ini ke dalam bentuk pecahan? Ya. Ya, contoh yang ini adik-adik ya. Ini pecahan berapa adik-adik? Nah, kita lihat yang berwarna ini. Yang berwarna ini memiliki nilai berapa? Ya. Ya, baik. Memiliki nilai ya seperdua adik-adik ya. Kenapa seperdua? Karena 1 dari 2 bagian. Seperti itu. Jadi kita menentukan nilai yang berwarna ini adik-adik ya, bukan yang berwarna putih. Kita menentukan yang berwarna terang ini. Ya. Jadi nilainya adalah 1/2. Kemudian nilai yang untuk berwarna ini lagi adik-adik berapa nilainya? Nah, kita lihat ini adalah 1 bagian di antara dari berapa bagian? 1, 2, 3. Jadi 1 bagian di antara dari 3 bagian. Atau 1 dari 3 bagian. Berarti dinyatakan ke dalam pecahan sama dengan 1/3. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan. Kita tinggal mengerjakan penjumlahan 1/2 ditambah 1/3 sama dengan berapa adik-adik? Sama dengan yang tadi. Ya. Jadi kita cari KPK 2 dan 3. Ya, KPK 2, 3 adalah 6. Ya. 2, 3 adalah 6. Ya. Oke. 6 dibagi 2 seperti tadi. 6 dibagi 2 dikali 1. Kemudian 6 dibagi 3. Ya, ulangi. 6 ada lagi. Ya. 6 dibagi 3 ya. Ditulis 6 dibagi 3 dikali 1 sama dengan berapa? Jadi kita selesaikan perhitungan itu. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Per penyebutnya berapa? 6. Tambah 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Per 6. Selesai. Nah, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya berapa? 6. Oke, jadi ini adalah merupakan hasil penjumlahan dari kedua gambar ini. Nah, sekarang adik-adik saya tugaskan untuk melanjutkan pekerjaannya mulai dari nomor 2 sampai nomor 5. Misalkan adik-adik melatih diri agar adik-adik dapat menguasai materi ini. Karena yang paling pokok di sini adalah adik-adik harus mampu menguasai penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Itu tujuan pembelajaran kita, agar adik-adik dapat menyelesaikan kasus-kasus seperti yang sudah adik-adik amati pada slide sebelumnya. Nah, setelah itu adik-adik lanjut dengan mengerjakan tugas ini. Cara kerjanya sama, ya. Jadi setelah adik-adik mampu menguasai ini, mengerjakan ini, adik-adik latih lagi untuk menyelesaikan tugas ini adik-adik. Nah, setelah itu lagi, jika adik-adik sudah selesai mengerjakan ini, adik-adik silakan adik-adik selesaikan soal cerita di bawah ini.
yakni soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Cukup hanya satu nomor saja adik-adik ya. Dan jika adik-adik sudah selesai mengerjakan ini, nah adik-adik boleh melatih keterampilan adik-adik untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di buku siswa yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Nah, cukup adik-adik. Ya, sampai di sini pelajaran kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.